Oke, halo teman-teman. Selamat berjumpa lagi. Kali ini saya akan sedikit sharing, sedikit berbagi, atau sedikit tukar pendapat ya. Buat teman-teman yang baru mulai di bidang audio, bidang tata suara, yang masih belajar. Nah, kita akan sharing secara bahasa mudah ya, secara yang semoga lebih bisa mudah dipahami. Ini yang pertama mungkin masalah yang sering timbul waktu kita di panggung ya. Masalah tersebut adalah feedback. Oke, feedback. Nah, dan bagaimana cara agar kita mengurangi dan meminimalis terjadinya feedback. Oke, pertama sebelum melangkah lebih jauh, kita harus tahu dulu, pahami dulu bagaimana feedback itu bisa terjadi. Karena kalau kita nggak tahu gimana prosesnya feedback terjadi, kita nggak bakalan bisa mencegahnya atau menghilangkan ya. Bagaimana sih feedback itu bisa terjadi? Nah, feedback itu apa? Feedback itu yang biasanya kita dengar. Nah, itu yang sering kita dengar kalau di sound system, suara kayak gitu itu biasanya adalah suara feedback. Nah, bagaimana feedback bisa terjadi? Pertama-tama kita langsung saja kita asumsikan ini kita lagi pasang mic ya. Kita pasang mic, nancap. Nah, habis mic ada mixer. Kita buat paling sederhana aja dulu. Habis mixer ada speaker monitor. Nah, mic kita pasang kan pastinya masuk ke mixer ya, masuk ke input. Nah, habis itu dari mixer, kalau cuman ada monitor gini berarti output dari mixer masuk monitor lewat aux out biasanya ya. Nah, setelah itu kita asumsikan ini udah nyala semua, mixer nyala, speaker nyala, tinggal kita buka channel mic ini. Kita naikin level di monitor, di aux outnya, maka akan keluar suara mic yang itu. Suara mic itu akan keluar di monitor. Nah, semakin kita naikkan levelnya, misalkan kurang kenceng nih ya, kita naikin terus pasti nanti kalau terus naik pasti akan feedback. Nah, feedback itu gimana? Feedback itu suara yang dikeluarkan oleh mic di monitor, ditangkap lagi oleh mikrofonnya, balik lagi ke mixer, balik lagi ke speaker, tangkap lagi oleh mic, masuk ke mixer, masuk ke speaker, nah begitu seterusnya. Nah, ini yang biasa disebut looping atau feedback atau bengung. Nah, itu ya. Ngingung, nah makanya akan keluar suara seperti itu. Itulah yang biasa kita sebut feedback. Oke, lanjut. Terus kalau feedback gimana Mas? Kita solusinya bagaimana cara mengatasinya atau mencegahnya? Kalau bisa kan harus dicegah ya, jangan sampai feedback. Kalaupun udah terlanjur feedback, kita harus bisa mengatasinya atau menghilangkannya. Nah, yang pertama mungkin menurut saya untuk solusi pencegahan feedback, gimana kita biar nggak feedback, kita harus pahami beberapa hal dulu ya. Yang pertama harus kita pahami adalah kita harus paham apa itu polar pattern mic. Nah, sekarang kita bahas polar pattern mic atau microphone polar pattern.
Polar pattern mic ini sebenarnya ada banyak, ada omnidirectional, subcardioid, cardioid, supercardioid, hypercardioid, figure 8, shotgun, dan macam-macam ya. Kita akan bahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah omnidirectional. Apa itu omnidirectional? Omnidirectional. Nah, ini ada gambarnya. Nah, omnidirectional. Omni itu artinya semua, directional arah. Jadi omnidirectional adalah mic yang bisa menangkap suara dari segala arah, baik dari depan, dari samping, dari belakang pun suara yang ditangkap dengan level yang sama kencengnya. Nah, contoh dari mic tipe ini adalah biasanya dipakai kayak presenter gitu. Itu mic-nya kebanyakan adalah omnidirectional ya. Nah, ini namanya mic lavalier, tipe lavalier microphone. Nah, untuk selanjutnya ada setelah omnidirectional adalah bidirectional. Bidirectional ini sebenarnya adalah lawan dari omnidirectional ya. Jadi bidirectional artinya bi adalah dua. Maka bidirectional microphone itu adalah mikrofon yang bisa menangkap suara dari dua arah atau dua sisi. Nah, itu gambarnya. Nah, bisa dari depan sama belakang, tapi tidak bisa dari samping. Maksudnya adalah kita bisa memakai mic dengan level optimal dari depan sama belakang aja. Kalau dari samping ada yang namanya bisa disebut rejection ya, atau penolakan, atau yang nggak bisa nangkep suara dari arah samping. Biasanya itu dipakai kalau kayak podcast dengan satu mic gitu berhadapan, jadi bisa dipakai. Atau kayak wawancara dengan pakai mic itu, perbincangan depan belakang. Nah, itu contohnya. Nah, setelah bidirectional adalah unidirectional. Nah, ini unidirectional ini macam-macam ya. Salah satunya adalah cardioid. Nah, ini cardioid ini yang sering kita jumpai di lapangan ya. Mic cardioid. Nah, ini kalau kita lihat gambarnya, mic cardioid ini bisa menangkap suara paling optimal adalah lurus dari depan atau on axis ya, bisa disebut on axis. Kalau dari samping dia udah mengalami pengurangan level, dan maksimal pengurangan level ada di belakang. Nah, ini bentuknya. Paham ya? Jadi mic cardioid ini adalah mic yang sudut penangkapannya ada di depan, samping lebih sedikit menangkap suara, dan minim sekali dari arah belakang untuk menangkap suara. Selanjutnya adalah supercardioid. Nah, supercardioid ini memiliki sudut lebih lancip ya sebenarnya ya. Jadi dia sudut on axisnya lebih jauh. Jadi cara kita ngomong dari mic sama mulut ini bisa agak lebih jauh. Sedangkan agak menyamping dia udah semakin hilang, nggak seperti cardioid, dan masih ada pick up dari belakang. Jadi masih ada daya tangkap dari belakang sedikit. Nah, itu supercardioid ya. Seperti ini bentuknya. Selanjutnya adalah hypercardioid. Hypercardioid hampir sama seperti supercardioid dengan penangkapan dari sudut 180 derajat atau dari belakangnya lebih besar ya. Nah, itulah tipe-tipe dari polar pattern microphone ya. Selain itu juga nanti sebenarnya masih ada lagi tipe mic kayak yang bisa disebut dynamic sama kondensor, cuman kita akan bahas di lain waktu ya. Oke, setelah kita paham gimana itu polar pattern mic, jadi kita bisa mengaplikasikannya di panggung dengan baik ya, untuk kembali lagi mencegah terjadinya feedback tadi. Nah, kita ambil gambar nih, misalkan seorang penyanyi ya. Nah, kita kasih mic. Nah,
ini andai kata mic-nya adalah kita umpamakan dengan tipe cardioid. Nah, gambarnya seperti ini cardioid. Kita berbesar. Nah, gimana kalau si penyanyi pakai cardioid, kita harus taruh posisi monitor yang optimal seperti apa? Ya, kita harus taruh posisi monitor optimalnya adalah di sudut rejection si mic tersebut. Jadinya kalau pakai cardioid, lurus di depan si penyanyi adalah penempatan monitor paling optimal atau paling bagus untuk mencegah terjadinya feedback. Nah, ini kalau cardioid. Selanjutnya kalau si penyanyi pakai tipe yang lain atau super cardioid misalkan, berarti kita harus taruh monitor seperti apa? Nah, berarti kita taruh di sudut kanan kiri di depan daripada si penyanyi. Nah, speaker akan menghadap tepat di rejection daripada si mic, dan kita terbebas dari feedback. Walaupun level agak kenceng, si penyanyi nggak merasa berat ya, biasanya si penyanyinya happy, nyanyi terus, nah sambil goyang. Mantap. Nah, misalkan ada pertanyaan, Mas, gimana caranya kita mengetahui polar pattern dari mic yang akan kita pakai? Saya nggak tahu, Mas, misalnya. Ya, gampang aja, kita tinggal lihat mic kita yang kita pakai tipenya apa. Misalkan pakai Shure SM58, kita cari di Google, kita ketik Shure SM58 polar pattern ya. Nah, maka akan keluar langsung, kita tinggal lihat keterangannya. Shure SM58 ini adalah unidirectional atau cardioid. Nah, ini. Jadi kita tahu Shure SM58 adalah cardioid. Kalau kurang seret, ya langsung aja ke website aslinya Shure. Pasti, nah ini ya, pasti ada juga. Nah, Shure SM58 adalah unidirectional cardioid dynamic vocal mic. Nah, misalkan kita pakai tipe lain. Kita misalkan pakai, kasih contoh apa ya, AKG D5 ya. Oh, D7 aja lah, D7. Kita ketik AKG D7 polar pattern. Nah, maka akan muncul mic ini adalah super cardioid polar pattern. Nah, ini super cardioid, berarti mic-nya kalau kita pakai AKG D7 berarti super cardioid. Nah, kita lihat juga di websitenya aslinya, di website lainnya. Nah, semua super cardioid. Nah, itu tadi sekilas soal mikrofon polar pattern dan gimana cara menata speaker monitor berdasarkan mikrofon polar patternnya ya. Selanjutnya apa yang harus kita ketahui lagi untuk mencegah daripada feedback adalah, menurut saya, mencari tahu dulu karakter speaker monitor yang kita pakai ataupun set fill ya. Nah, gimana mencari tahu karakter speaker monitor atau set fill yang kita gunakan? Ya biasanya kalau kita kan hafal nih ya, kita masing-masing pasti ada hafal satu lagu buat soundcheck. Nah, lagu itu yang kita play di monitor sama di set fill, tapi secara bergantian ya. Kita dengerin dulu di monitor gimana suaranya, cukup nggak high-nya, low-nya, atau barangkali ada yang terlalu menonjol. Nah, itu kita cut dulu, kita bersihkan dulu ya. Kecuali kalau kita pakai speaker mahal-mahal yang merek-merek kelas atas, ya bisa kita langsung tancap, langsung jalan, pasti bisa, nggak ada banyak perubahan. Kecuali mungkin kalau kita pakai speaker yang mungkin apa adanya yang kita punya, sedangkan speaker itu mempunyai salah satu
karakter suara yang sedikit mengganggu kalau kita pakai langsung secara flat gitu ya. Nah, gimana sih cara mendengarkan suara yang terlalu nonjol atau terlalu berlebihan? Nah, itu tadi kita setel musik, nantinya kita pasti mendengarkan ada sedikit di beberapa frekuensi tertentu mungkin ya high-nya, misal speaker si A high-nya terlalu tinggi ya kita kuranginnya ya di master aux-nya. Kalau kita pakai mixer digital kita bisa insert pakai graphic EQ atau kita langsung dari parametric EQ dari master si aux-nya. Atau mungkin kalau sudah selesai, sudah dirasa enak, kita pindah ke side fill. Kalau kita mungkin pakai side fill, kita dengerin lagi musiknya juga di side fill. Kurang gimana side fillnya, apa low-nya kekencengan, apa high-nya kekencengan. Nah, kita cari, kita rapikan lewat equalizer daripada master si aux out untuk side fill tersebut. Nah, untuk memperhatikan atau memeriksa karakter suara speaker kita harus benar-benar butuh teliti ya, kita harus teliti. Jadi setiap speaker punya karakter beda-beda, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Apalagi kalau kita masang, contoh ya, kita masang di suatu acara di indoor, setiap speaker akan sangat terpengaruh dengan ruangan. Nah, ini saya kasih contoh gambar, misalkan kita ada di event yang di dalam ruangan atau indoor gitu, sound system itu akan berinteraksi dengan ruangan dan mempengaruhi suara dari speaker itu juga yang disebabkan oleh pantulan-pantulan. Nah, ini kita dari gambar yang ada kita lihat, ini satu grafik yang ini dulu yang pertama, yang sebelah kiri ini ada, kita anggap gambaran dari respon frekuensi dari satu speaker ya. Untuk ke atas ini berarti levelnya, dari kiri ke kanan adalah frekuensinya. Nah, untuk yang bagus seperti apa? Nah, yang bagus adalah sound system yang ideal akan merespon semua frekuensi secara merata, tapi itu jarang sekali ya. Nah, misalkan kita mendapatkan hasil dari, misalkan kita pakai alat analyzer gitu ya, kita munculnya seperti ini, ataupun kalau enggak secara kita dengerin ada frekuensi yang menonjol di daerah sini. Kita harus tahu berapa frekuensi yang menonjol itu. Nah, kita cut lewat equalizer itu. Karena kalau kita nggak membersihkan atau memperbaiki frekuensi yang menonjol, nantinya di gambar sebelah kanan ini kita masih ngangkat level aja belum kencang udah feedback dulu, karena ada frekuensi yang menonjol daripada karakter speaker tersebut. Nah, misalkan seperti gambar ini, nah ini kita naikin gainnya sambil kita buka di monitor, suara belum kenceng tapi udah feedback dulu karena ada frekuensi yang menonjol daripada speaker tersebut. Nah, oleh karena itu kita harus merapikan dulu suara dari masing-masing speaker monitor kita. Caranya seperti tadi, kita harus insert grafik EQ. Kalau di digital udah ada, atau langsung di parametric EQ-nya channel output dari si master aux-nya. Atau kalau kita pakai mixer analog ya berarti kita insert di aux out kita insert dengan grafik equalizer ya. Nah, itu. Kalau udah selesai baru kita ke langkah selanjutnya yang harus kita perhatikan. Kita juga harus leveling monitor atau mixing monitor dengan baik. Mixing monitor dengan baik itu gimana?
Leveling atau mixing monitor dengan baik itu misalkan contoh kita sound check, kita udah selesai terus acara jalan, si vokal minta, "Mas, vokalnya naikin dikit." Padahal kita cek di monitor ini udah kenceng. Nah, kenapa kok masih minta naik? Nah, sebenarnya itu mungkin ada faktor, bisa aja mungkin ada instrumen yang keluar di situ lebih kenceng daripada si vokal, ataupun frekuensi instrumen yang menabrak daripada frekuensi untuk vokal. Nah, itu bisa terjadi. Solusinya gimana? Ya kita kecilin si instrumen yang mengganggu di vokal tersebut biar vokalnya bisa lebih jelas, atau kita EQ si channel instrumen tersebut supaya bisa saling berdampingan gitu, vokal nggak tertutupi oleh instrumen tersebut. Nah, seperti itu. Oke guys, itu tadi sedikit berbagi dari saya. Kalau ada yang mempunyai pendapat berbeda, silakan diketik di kolom komentar. Terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan, subscribe. Alhamdulillah, nggak juga nggak apa-apa. Oke, see you next time.